Bab 878. Dewa Yama. Bunuh. Perang. Setelah konfrontasi kekuatan supranatural, keduanya saling menyerang dari langit ilusi ke satu sama lain. Pertempuran meningkat, langit terkoyak dan tanah retak, pemandangannya sangat besar, darah bahkan mengalir turun seperti hujan. Ini adalah pertama kalinya Harley Ye bertarung dengan sekuat tenaga sejak dia melaju ke alam langit semu. Kekuatan lelaki tua berbaju linen telah melampaui dugaannya, bahkan dengan kekuatan pemulihannya yang kuat, dia pun tidak dapat menahan serangan dari lelaki tua berbaju linen. Di seberang, lelaki tua berbaju linen bahkan berubah dari terkejut menjadi takjub. Dia tidak hanya meremehkan Harley Ye, tetapi terlalu meremehkan Harley Ye. Dengan kekuatan tempurnya, dia bisa-bisanya dipukuli hingga hampir menderita luka serius, yang membuatnya merasakan semacam ketidakberdayaan yang besar. Leluhur telah menelan terlalu banyak makhluk, dan jika dia melakukan pertarungan panjang, dia pasti akan menderita serangan balasan. Di lembah, ekspresi Randy situ sangat serius. Sambil berpikir dalam hatinya, dia segera mengeluarkan sebuah jiwa, mengubahnya menjadi abjad kuno, dan langsung melaju ke langit. Sepertinya dia sedang meminta bala bantuan. Namun, ketika jiwanya baru saja terbang keluar dari lembah, jiwanya malah langsung dihancurkan menjadi abu oleh sebuah bejana besar dan berat. Sedangkan untuk bejana besar itu, tak perlu dikatakan lagi pasti bejana ilahi zaman chaos milik Harley Ye. Harley Ye datang ke sini demi Randy situ, jadi dia tentu saja tidak akan memberi Randy situ mereka kesempatan sedikit pun, termasuk membiarkan Randy situ diam-diam meminta bala bantuan. Sial. Melihat jiwa minta tolongnya dihancurkan oleh Harley Ye, wajah Randy situ berubah muram. Segera, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, lalu dia melarikan diri ke ruang hampa, menyelinap di ruang, dan berlari menuju ke arah Harley Ye. Apakah kamu masih ingin melakukan serangan diam-diam? Harley Ye mendengus dingin, dan dengan telapak tangannya diangkat ke langit, dia menekan dunia hampa hingga runtuh secara langsung. Pups. Randy situ, yang masih menyelinap di ruang hampa, dipaksa keluar oleh Harley Ye sebelum dia sempat bertindak. Begitu dia berdiri dengan stabil, dia tersegel oleh bejana ilahi zaman chaos, dan ditahan langsung di tempat. Kamu benar-benar harus mati. Melihat Randy situ ditahan di tempat, lelaki tua berbaju linen itu sangat marah, dan teriakannya terdengar seperti guntur. Kamu dan aku dipenuhi darah milik orang yang tidak bersalah, jadi tidak ada satupun dari kita yang harus atau tidak harus mati. Suara Harley Ye nyaring, dan serangannya bahkan lebih dominan. Dia menyerang tanpa mempedulikan tenaga yang akan dihabiskan, dan hanya ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, karena dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Dibandingkan dengan dia, lelaki tua berbaju linen kalah telak. Meskipun lelaki tua berbaju linen telah menggunakan teknik terlarang untuk memulihkan kemudahannya, tapi bagaimanapun, esensi usianya telah mengering, dan dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk mempertarungkan konsumsi tenaga dengan Harley Ye, jadi dia sekarang telah selangkah demi selangkah jatuh ke keadaan dirugikan, dan sampai sekarang dia telah sepenuhnya ditekan. Aku akan kembali lagi. Akhirnya, lelaki tua berbaju linen masih memilih untuk mundur. Dia menggunakan telapak tangannya untuk membuat Harley Ye terguncang mundur, lalu dia berbalik dan hendak melarikan diri. Apa? Kamu masih berpikir untuk pergi? Harley Ye tertawa dingin, lalu dia melangkah maju dengan satu langkah, menghalang di depan lelaki tua berbaju linen, dan kemudian menerbangkan lelaki tua berbaju linen itu dengan pisaunya. Teknik Feng Shen. Di belakangnya, inkarnasi Sanxing menyerang mendekat, dan menggunakan teknik Feng Shen-nya dengan kecepatan seperti kilatan. Ekspresi lelaki tua berbaju linen berubah drastis, lalu dia dengan terburu-buru bergerak.
Larang. Pada saat yang sama, Harley menggunakan metode rahasia untuk membeku gerakan lelaki tua berbaju linen di tempat, meskipun hanya membekunya selama kurang dari sepertiga detik, tapi itu juga cukup untuk bagi tubuh inkarnasi untuk melakukan penyerangan membunuh. Tidak, tidak, tidak. Ekspresi lelaki tua berbaju linen itu berubah drastis, kedua matanya bahkan menonjol. Namun, tidak peduli bagaimanapun dia berteriak, tubuh inkarnasi tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Pups. Darah memercik ke sekitar, dan lautan diafragma lelaki tua berbaju linen tertembus oleh pedang Harley. Ah! Suara lelaki tua berbaju linen terdengar sengsara. Lautan diafragmanya telah dilumpuhkan, sehingga kekuatan spiritualnya seperti sungai panjang yang bocor, mengalir deras keluar. Tidak hanya itu, setelah kekuatan spiritual dan basis kultivasinya dilumpuhkan, wajah mudanya juga dengan cepat menua pada saat yang sama. Tanpa dukungan metode rahasia, dia kembali lagi ke wujud aslinya. Melihat lelaki tua berbaju linen dilumpuhkan, Harley menghela nafas lega, dan melambaikan tangannya untuk memenjarakan lelaki tua berbaju linen di langit ilusi. Teknik Sausen. Tanpa berpikir panjang, Harley langsung menggunakan teknik Sausen untuk secara paksa memecahkan batasan jiwa lelaki tua berbaju linen itu, dan menjarah semua ingatannya. Segel. Setelah menemukan ingatan lelaki tua berbaju linen, Harley segera menyegelnya di tempat. Lelaki tua berbaju linen belum boleh mati. Orang-orang dari generasinya pasti memiliki token giok jiwa di Istana Haus Darah. Jika dia mati, itu pasti akan diketahui Istana Haus Darah, dan ini bukanlah situasi yang ingin dia lihat. Dia masih ingin memanfaatkan status bangsawan lelaki tua berbaju linen untuk membuat sebuah pencapaian yang besar. Ya Tuhan, orang ini ternyata satu generasi dengan buyut Istana Haus Darah. Setelah 3 atau 5 detik, Harley yang selesai mencerna ingatan lelaki tua berbaju linen perlahan membuka matanya, tapi ekspresinya penuh rasa mendesak. Hari ini, aku benar-benar melakukan sebuah hal yang akan mengejutkan dunia. Harley merasa sedikit tidak nyata. Seorang lelaki tua berusia 800 tahun dilumpuh olehnya. Jika masalah ini disebarkan keluar, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Master Suci. Saat Harley sedang dalam kekagetan, Brilliant Liu datang lagi. Sialan. Dia yang baru saja muncul belum sempat mengucapkan kalimat kedua, dia sudah tidak bisa menahan diri untuk meludahkan sebuah kata kasar, karena dia melihat lelaki tua berbaju linen yang telah dihapus oleh Harley. Tampaknya kamu mengenalnya. Harley dengan santai melemparkan lelaki tua berbaju linen ke dalam bejana besar. Mungkinkah aku tidak mengenalnya? Kata Brilliant Liu dengan kaget, ini adalah Dewa Yama dari Istana Haus Darah. Dulu, ketika aku masih berada di alam Ren Yuan, dia sudah mencapai alam langit semu. Master Suci, kamu benar-benar luar biasa hebat. Keberuntungan, itu hanya keberuntungan. Harley terbatuk canggung. Ini bukan kebetulan. Suasana hati Brilliant Liu masih belum bisa tenang. Ekspresinya ketika melihat Harley bahkan berubah. Apa yang terjadi pada dunia ini, perlu diketahui, pria muda di depannya baru berusia 20 tahun. Kamu datang jauh-jauh, tidak mungkin hanya untuk memujiku, kan? Aku hampir lupa urusan penting. Brilliant Liu terbatuk canggung. 9 ketua aula cabang dari Istana Haus Darah telah diusir keluar oleh Yama Siksi. Setelah keluar, 8 ketua aula cabang itu pergi kembali ke rumah masing-masing. Sementara Blood Vault tentunya lanjut mencari jejak keluarga Hao Tian. Di mana keluarga bangsawan Hao Tian sekarang? Tanya Harley sambil merobek baju darahnya. Dia baru saja keluar dari tanah kuno Longqi. Perlu dikatakan bahwa mereka benar-benar berhati-hati untuk menghindari sebuah kota kecil.
mereka bahkan berjalan lebih jauh sejauh lebih dari 80.000 mil, tetapi untungnya, mereka tidak memiliki bahaya di jalan, dan hanya masalah waktu bagi mereka untuk memasuki dunia awam. Kita masih tidak boleh santai. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Istana Haus Darah penuh dengan orang-orang berbakat, dan ada banyak orang yang mengerti seni perang, jadi itu juga hanya masalah waktu bagi mereka untuk menebak tentang keberadaan keluarga Hao Tian. Bukankah masih ada kami? Kami bisa lanjut membuat masalah. Brilian Liu menyeringai, baru 1/4 jam yang lalu, kami telah menghancurkan sebuah aula cabang Istana Haus Darah, dan kami bahkan telah merampok banyak harta karun. Brilian Liu, sebenarnya, aku selalu ingin menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Harley Ye menyentuh dagunya sendiri dan menatap Brilian Liu, mengapa kamu selalu dapat menemukan lokasiku dengan sangat akurat? Apakah Guru Suci pernah mendengar tentang klan pencari naga? Brilian Liu memandang Harley Ye sambil tersenyum. Klan pencari naga. Harley Ye mengangkat alisnya dan memandang Brilian Liu, apakah itu juga cabang dari garis klan naga? Bukan. Brilian Liu terbatuk canggung, sejujurnya, nenek moyangku adalah perampok makam, hanya saja demi enak didengar, disebut sebagai klan pencari naga. Mencari lokasi orang dan pemakaman adalah kemampuan supernatural bawaan keluarga kami, sementara untuk konten kekuatan supranatural ini, mohon maaf aku tidak dapat menyatakan dengan jelas, karena kekuatan supranatural ini tidak pernah boleh diwariskan kepada orang luar. Dinasti Dacu benar saja ada banyak orang berbakat. Harley Ye mendesah, keahlian keluargamu sangat bagus. Perampokan makam merusak kebajikan. Keterampilan warisanku adalah mencari orang. Sementara untuk aliran mencari pemakaman dari klan pencari naga kami telah ditabuhkan sejak generasi leluhurku, karena itu benar-benar tidak bermoral. Kalau begitu aku benar-benar merasa aneh tentang satu hal, kamu begitu akurat saat mencariku, lalu mengapa begitu sulit bagimu untuk mencari guruku? Master Suci, mohon izinkanku untuk berkata terus terang, gurumu ini tidak sederhana. Brilian Liu meremas janggutnya, bukan aku tidak dapat menemukannya, tetapi kemungkinan karena ada sebuah kekuatan aneh dalam tubuhnya yang telah menutupi keberadaannya, dan kekuatan aneh itu jauh melampaui kekuatan supranatural bawaan keluarga kami, atau secara lugas, itu sudah melampaui kemampuanku. Kekuatan yang aneh. Harley Ye mengerutkan kening. Tunggu masalah di Beicu berakhir, aku akan berkonsentrasi untuk menelitinya. Tetapi Master Suci, kamu harus memberiku waktu. Pergi sibuk saja, tapi ingat untuk menjaga keselamatanmu sendiri. Harley Ye, yang masih merenung, melambaikan tangannya dengan pelan. Brilian Liu tidak berbicara lagi, hanya mendesah diam-diam, lalu berbalik dan menghilang. Kekuatan yang aneh. Setelah Brilian Liu pergi, Harley Ye masih berdiri di sana, dan tatapannya menjadi agak kabur. Guru, benar saja ada rahasia yang tersembunyi padamu, murid kamu yang telah meremehkanmu. Bersambung. Bab 879. Satu demi satu pertunjukan. Bam. Setelah suara gemuruh, lembah yang aneh itu diratakan oleh pukulan telapak tangan Harley Ye. Kemudian, dia mengoleskan darah lelaki tua berbaju linen itu di antara alisnya. Setelah itu, dia menjelma menjadi penampilan lelaki tua berbaju linen itu, meniru cara berbicara dan bertindaknya dengan sangat bagus. Tujuan darinya sangat jelas, yaitu memanfaatkan identitas lelaki tua berbaju linen untuk melakukan suatu hal yang sedikit tercela. Lelaki tua berbaju linen adalah orang segenerasi dengan buyut Istana Haus Darah, dan disebut sebagai Dewa Yama. Meskipun dia tidak memiliki kekuasaan besar seperti Yama Siksi,
dan juga tidak seperti 9 ketua aula cabang yang memegang pasukan kuat, tetapi perintahnya terkadang sangat penting juga. Istana Haus Darah, kali ini cukup bagi kalian untuk menderita bencana besar. Harley Ye tersenyum dingin, lalu langsung terbang ke suatu arah. 1/4 jam kemudian, dia turun ke sebuah kota kuno yang luas. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang menculik Jimmy Sue meminta lebih dari 90 juta batu spiritual ke Istana Haus Darah? Sama seperti sebelumnya, ketika baru saja memasuki kota kuno, dia mendengar suara diskusi yang berisik. Perlu dikatakan bahwa bocah itu juga sungguh kejam. Seseorang mendengus, 90 juta batu spiritual. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupku. Orang yang meminta uang tebusan adalah tubuh bayangan dari orang itu. Tampaknya orang itu adalah seorang veteran penculikan. Seseorang mendesah, ada begitu banyak master di Istana Haus Darah, tapi mereka tetap tidak mampu menemukan di mana tubuh asli orang itu berada. Entah kenapa, penculikan kali ini membuatku teringat seseorang. Seseorang menyentuh dagunya sendiri. Yang kamu bicarakan adalah Harley Ye dari Nanchu, kan? Seseorang membelai jenggotnya dengan ringan. Ngomong-ngomong, perilaku mereka memang sangat mirip, tetapi orang itu tidak mungkin Harley Ye, karena dia sudah mati. Sambil mendengar diskusi sepanjang jalan, pria yang mengenakan jubah hitam mengangkat kakinya dan berjalan ke sebuah paviliun. Di dalam paviliun itu adalah sebuah dunia berbeda. Begitu berjalan masuk, Harley Ye melihat misteri di tempat ini. Meskipun bagian luar paviliunnya tampak kecil, tetapi bagian dalamnya sangatlah besar. Melihat Harley Ye masuk, seorang lelaki tua yang duduk bersila di sisi paviliun perlahan membuka matanya dan melirik Harley Ye, lalu dia membuka mulutnya, dan berkata dengan tenang, "Paviliun ini tidak menerima tamu hari ini, tolong segera pergi." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Harley Ye langsung mengabaikannya, lalu melangkah turun dan berjalan langsung ke aula bagian dalam paviliun. "Kamu." Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera menjelmakan tangannya menjadi besar dan meraih ke arah Harley Ye. "Pergi." Harley Ye membalikkan tangannya, lalu menyerang lelaki tua itu hingga terguncang mundur. Siapa yang membuat masalah di sini? Segera, aura kuat muncul, dan seorang lelaki tua berambut darah muncul seperti hantu. Dia menatap dingin ke arah Harley Ye yang ditutupi jubah hitam di sekujur tubuhnya. Tidak hanya dia, ratusan tubuh inkarnasi menyerang keluar di paviliun ini secara bersamaan, dan di antara orang-orang ini, yang memiliki basis kultivasi terlemah bahkan berada di tingkat kelima alam Lingsu. Tuan ini, Paviliun Siksue merupakan tempat penting yang dilarang masuk, tidakkah kamu bertindak terlalu sombong? Lelaki tua berbaju darah itu menatap Harley Ye dengan dingin. "Arvendi Chang, kamu tampak sangat berkuasa ya," kata Harley Ye, dengan suara yang dingin dan hening, membawa keagungan tertinggi. Setelah selesai berbicara, dia merobek jubah hitam yang menutupi tubuhnya, menunjukkan wajah lelaki tua berbaju linen. "Kamu." Melihat wajah asli Harley Ye, lelaki tua berbaju darah bernama Arvendi Chang tertegun sejenak, namun sedetik kemudian, dia langsung berlutut ke tanah dengan satu lutut. "Murid, Arvendi Chang, memberi hormat pada Paman Guru Yama." "Paman Guru Yama? Apakah dia Dewa Yama?" Melihat Arvendi Chang memberi penghormatan besar, semua orang di Paviliun Siksue langsung memandang ke Harley Ye. Mereka semua satu generasi lebih muda dari Arvendi Chang, jadi orang yang bahkan dipanggil sebagai Paman Guru oleh Arvendi Chang, pasti merupakan leluhur mereka. Pada saat ini, terutama lelaki tua yang menyerang Harley Ye barusan, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Senioritasnya terlalu rendah, jadi dia belum pernah melihat Dewa Yama dari Istana Haus Darah sama sekali.
sekarang ketika dia mengetahui identitas Harley Ye, dia hampir takut sampai buang air kecil. Apakah kalian sedang mencari mati? Kenapa masih belum berlutut? Melihat semua orang berdiri di sana dengan linglung, Arvendi Chang berteriak keras. Mendengar teguran tersebut, ratusan orang terbangun, dan langsung berlutut di depan Harley Ye bersamaan, beri hormat kepada paman guru leluhur. Bangun saja. Tanpa melihat ke samping, Harley Ye melangkah ke kursi naga di aula dalam, dan tingkat aktingnya benar-benar bagus. Di sini, Arvendi Chang yang baru saja bangun, menenangkan kekagetannya beberapa saat, dan kemudian baru dia menatap Harley Ye dengan ragu. Paman guru, aku mendengar bahwa kamu sedang melakukan pelatihan tertutup untuk memperdalam konsep seni bela diri. Kok kamu sudah keluar dari pelatihan tertutup? Jika aku tidak dengan cepat menghentikan pelatihan tertutup, istana Haus Darah akan dilumpuhkan oleh kalian. Harley Ye mendengus dingin, menyebabkan Arvendi Chang gemetar, dan orang lain di dalam aula dalam bahkan gemetar lebih hebat. Apa yang diajarkan paman guru sangat benar. Semua orang yang ada di daftar nama, dibunuh semuanya. Harley Ye mengeluarkan sebuah dokumen sekte yang penuh sesak dengan nama-nama, dan jumlahnya ribuan. Mendengar ini, Arvendi Chang dengan panik melirik ke dokumen sekte itu, tetapi alisnya berkerut pada saat yang sama. Setelah 3 atau 5 detik, dia dengan ragu menatap Harley Ye. Paman guru, maafkanku yang terlalu bodoh. Orang-orang dalam daftar pada dasarnya berasal dari keluarga besar Beichu, dan mereka semua adalah keluarga yang bekerja sama dengan istana Haus Darah kita. Jika kita membunuh mereka, itu akan memengaruhi urusan aliansi. Apakah kamu sedang mencurigaiku? Kata Harley Ye dengan dingin, dan ada kilatan menyilaukan di mata tuanya yang keruh. Junior tidak berani mencurigai paman guru. Lakukan saja sesuai perintahku jika kamu tidak berani. Suara Harley Ye penuh dengan keagungan yang tidak dapat ditolak. Kalian bahkan tidak bisa membedakan siapa musuh dan siapa teman. Istana Haus Darah akan dilumpuhkan oleh kalian cepat atau lambat. Dimengerti. Arvendi Chang menyeka keringat dingin dan menatap Harley Ye lagi. Kalau begitu, apakah masalah ini perlu dilaporkan kepada ketua aula? Namun, setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera menyesalinya. Dewa Yama secara pribadi datang ke cabang paviliun, artinya dia pasti membawa perintah dari ketua aula. Kata-katanya ini jelas seperti sedang mempertanyakan paman gurunya, dengan arti lain dia sedang bertentangan dengan keagungan paman gurunya. Sementara untuk Harley Ye, aktingnya benar-benar bagus. Dia hanya tetap diam ketika ditanya oleh Arvendi Chang, dan melirik Arvendi Chang dengan sepasang mata dingin. Dengan cara ini, satu tatapannya mewakili segala makna, dan inilah kepintaran Harley Ye. Setelah diam, Harley Ye perlahan bangkit dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Setiap dia melangkah, tubuhnya akan menjadi sedikit lebih ilusi, dengan cepat mengakhiri pertarungannya, dan aku tidak ingin mereka tahu bahwa masalah ini terkait dengan istana Haus Darah. Kami pasti akan menyelesaikan misi. Arvendi Chang buru-buru mengantar Harley Ye keluar. Setelah Harley Ye pergi, dia menyeka keringat dinginnya lagi, merasa seperti dia telah melewati gerbang neraka barusan. Tuan Paviliun, apakah benar-benar tidak perlu melaporkan masalah ini? Di samping, seorang lelaki tua berbaju ungu dengan ragu menatap Arvendi Chang dan berbicara. Lapor apa lapor? Apakah kamu mencari kematian? Arvendi Chang segera memarahi. Maaf, bawahan yang terlalu bodoh. Meneruskan perintah, membiarkan semua orang berkumpul. Dan di sisi lain, Harley Ye telah pergi langsung ke kota kuno berikutnya tanpa henti. Sama seperti kali ini, dia mengulangi trik yang sama, dan berhasil membodohi orang dari cabang paviliun istana Haus Darah lainnya. Selanjutnya,
dia hanya terus mengulangi triknya lagi dan lagi, berjalan melalui satu demi satu kota kuno, dan berakting satu demi satu kali. Hanya saja, semua hal yang telah dia lakukan di sepanjang jalan adalah hal-hal besar yang akan mengacaukan seluruh dunia. Sampai malam hari tiba, baru dia berhenti di sebuah gunung yang dalam, dan dia menanggalkan mantelnya dengan sangat lancang. Pada hari ini, dia pergi ke lebih dari belasan cabang paviliun Istana Haus Darah, dan pasukan yang dia kerahkan juga sudah cukup kuat. Dengan adanya mereka yang mendorong proses kejadian, Istana Haus Darah Beicu dan kekuasaan lainnya pasti tidak akan punya waktu untuk mempedulikan hal-hal lain dalam waktu singkat. Meskipun dia sangat ingin berkeliling di sekitar semua cabang aula Istana Haus Darah dan cabang-cabang paviliun lain dari Istana Haus Darah di kota kuno lain, tapi demi keamanan, dia memutuskan untuk mengejar keluarga bangsawan Haotian terlebih dahulu, karena bayangan Dewa Siksi dapat menemukan keberadaannya kapan saja. Masalah di tempat ini diserahkan kepada kalian. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang. Pada saat ini, di atas gunung yang luas, Bloodvault, ketua aula ke-9 Istana Haus Darah, muncul. Ketua aula melihat Bloodvault kembali, beberapa panglima besar berkumpul di sekitarnya. Bagaimana situasinya? Bisa bagaimana lagi? Wajah Bloodvault sangat muram, dan dia sangat marah. Dia telah membuat rencana yang bagus sebelumnya, dan jika tidak terjadi kecelakaan apapun, dia akan dapat naik ke posisi penguasa Istana Haus Darah. Namun tak disangka Yama Siksi masih hidup dan sehat, jadi kali ini, dia tidak hanya tidak membuat impiannya menjadi kenyataan, sebaliknya dia malah dimarahi dengan sengsara. Bloodvault sangat frustrasi. Sejak menerima perintah untuk menghancurkan keluarga bangsawan Haotian, dia terus mengalami nasib buruk berkali-kali, dan nasib buruknya bahkan luar biasa banyak, tidak dapat dihindari sama sekali. Melihat ekspresi wajah Bloodvault yang muram, para panglima pun langsung diam-diam berpikir di dalam hati bahwa ketua aula mereka pasti telah ditegur dengan sengsara kali ini. Berikan perintah, lanjut melakukan pencarian. Lama kemudian, Bloodvault akhirnya berteriak demikian. Kini, semua mimpinya telah sirna, dan semuanya telah kembali ke titik semula. Jika dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, akibatnya tidak sesederhana kehilangan posisi ketua aula lagi baginya, karena dia mungkin kehilangan nyawanya. Ketua aula, ada sebuah hal, bawahan tidak tahu apakah pantas dikatakan. Seorang panglima berkata pelan. Sudah saat apa sekarang, katakan saja. Bloodvault memarahi. Mungkinkah arah pencarian kita salah? Kata panglima itu dengan panik. Maksudmu? Bawahan menebak bahwa mereka seharusnya telah berjalan menghindari dunia awam. Apakah otakmu kebanjiran atau otak keluarga Haotian kebanjiran? Bloodvault segera mengutuk. Tidak ada formasi teleportasi di dunia awam. Jika mereka berjalan menghindari dunia awam, kapan baru bisa mereka tiba di Nanchu? Apakah menurutmu mereka terlalu bosan? Ketua aula, apa yang dikatakan panglima ketiga juga bukan tidak masuk akal. Panglima lain buru-buru membentangkan sebuah peta besar, dan terus menunjuk ke beberapa tempat di atasnya. Bayangan Dewa Siksi telah menjaga formasi teleportasi menuju ke para kota kuno di Nanchu, tetapi tidak terjumpa jejak keluarga bangsawan Haotian sama sekali. Mereka begitu banyak orang seolah-olah menghilang begitu saja. Tidakkah menurut ketua aula itu aneh? Katakan intinya. Bloodvault menarik napas dalam-dalam. Intinya adalah mereka sengaja berjalan menghindari tempat berkumpulnya para kultivator, yaitu kota kuno yang memiliki formasi teleportasi. Panglima itu langsung berkata, ada begitu banyak orang di keluarga bangsawan Haotian, formasi teleportasi kota kuno biasa tidak dapat mendukung teleportasi mereka sama sekali, dan mereka tentunya tahu tentang ini.
Ditambah targetnya terlalu besar, mereka memiliki cukup alasan untuk menghindari kota kuno tempat para kultivator berkumpul. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Bloodfold sedikit menyipit. Dia yang sedang dengan pikiran kacau sekarang kembali ke kebijaksanaannya biasa. Justru karena kekonvensionalannya, itu bahkan lebih mungkin terjadi. Mereka tidak berani diketahui orang lain, jadi mereka pasti akan memilih tempat yang terpencil. Saat Bloodfold merenung, Panglima lain berkata, dihitung menurut waktu, mereka seharusnya masih berada di dunia kultivator, dan mereka sudah sangat dekat dengan dunia awam. Mungkin, tujuan mereka bukan untuk menghindari dunia awam, tetapi untuk bersembunyi di dunia awam demi perlindungan. Seorang panglima berkata, mereka sedang menunggu bencananya berlalu, kemudian baru mereka menyelinap kembali ke dunia kultivator, jadi mereka menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke Nanchu secara berkelompok. Tetapi bagaimanapun juga, tujuan mereka kemungkinan besar adalah untuk mencapai dunia awam. Kali ini, mata Bloodfold menyipit lebih dalam, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Andrian Haotian, aku benar-benar meremehkanmu, kamu bisa-bisanya memiliki trik seperti ini. Di mana batas dunia awam yang paling dekat dengan daratan Beizen? Kata Bloodfold langsung. Merupakan sebuah pegunungan seluas 80.000 mil. Seorang panglima menunjuk ke suatu tempat di peta, di sini, pegunungan neraka. Pegunungan neraka, benar-benar nama yang bagus. Ekspresi Bloodfold langsung berubah ganas, dan ada kilatan kejam di matanya. Teruskan perintahnya, membiarkan semua pasukan pergi ke pegunungan neraka. Kali ini aku akan mengatur perangkap untuk menangkap mangsa. Aku akan membiarkan pegunungan neraka berubah menjadi jalan neraka bagi keluarga Haotian. Bersambung. Bab 880. Pembantaian. Malam hari gelap dan berangin. Di bawah kegelapan malam, pasukan cabang ke-9 Istana Haus Darah dibagi menjadi ratusan kelompok dan masuk ke ratusan kota kuno di dekatnya, memanfaatkan formasi teleportasi dalam kota kuno untuk berteleportasi ke arah pegunungan neraka. Dengan melihat langit ilusi dari kejauhan, Bloodfold secara pribadi mengendarai sebuah mobil perang kuno secara pribadi, yang benar-benar memiliki temperamen seorang komandan. Namun, apa yang bisa dilihat adalah wajahnya yang ganas, serta cahaya ganas yang melintas di matanya. Kemarahan yang telah berkembang dari frustrasi dalam beberapa hari terakhir tidak bisa lagi ditahan, dan dia ingin menggunakan darah keluarga bangsawan Haotian untuk memadamkan kemarahannya. Aula cabang ke-9. Di puncak pegunungan, Harley Ye, yang masih terbang cepat, melihat pasukan aula cabang ke-9 Istana Haus Darah dari kejauhan, dan alisnya berkerut secara tak terkendali. Arah pegunungan neraka. Harley Ye menyipitkan matanya sedikit, mungkinkah keberadaan lokasi keluarga bangsawan Haotian telah terungkap? Untuk sesaat, ekspresinya menjadi sangat serius. Perlu diketahui bahwa pasukan aula cabang ke-9 Istana Haus Darah sebenarnya dapat berteleportasi dengan formasi teleportasi secara sesuka hati, jadi mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan keluarga bangsawan Haotian. Menurut kecepatan ini, keluarga bangsawan Haotian kemungkinan besar akan terkepung di pegunungan neraka. Bloodfold, aku benar-benar meremehkanmu, kata Harley Ye dengan dingin, lalu Harley Ye membakar energi vitalitas, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat satu level. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia melesat langsung ke sebuah kota kuno yang tidak terlalu besar dengan seperti secercah cahaya ilahi. Jika dia ingin mencegah terjadinya tragedi, dia harus menemukan keluarga bangsawan Haotian lebih awal dari Bloodfold mereka, sehingga dia harus memanfaatkan formasi teleportasi. Henti.
Begitu Harley Ye tiba di dekat formasi teleportasi, dia mendengar teguran. Harley Ye melihat ke atas, lalu menyipitkan matanya sedikit lagi. Di sekitar formasi-formasi teleportasi dengan radius 20 meter itu, ada ratusan orang berbaju hitam yang berdiri, yang mengelilingi formasi teleportasi dengan rapat. Tak hanya itu, orang-orang yang berbaju hitam itu memiliki basis kultivasi yang tinggi, yang terlemah pun berada di alam Kongming tingkat ketiga, dan ada juga seorang kultivator alam langit semu. Bayangan Dewa Siksi. Harley Ye mengerutkan kening. Dari ingatan Dewa Yama, dia mendapatkan lebih banyak informasi tentang bayangan Dewa Siksi, dan mengetahui bahwa semua orang di organisasi ini semuanya berdarah dingin, dan semuanya adalah senjata pembunuh yang tidak perlu diragukan. Kalau tidak mau mati, menjauhlah dari formasi teleportasi. Saat Harley Ye mengerutkan kening, sebuah suara dingin dan agung terdengar, dan yang berbicara adalah satu-satunya kultivator alam langit semu itu. Rian Chang, kamu sangat sombong. Harley Ye melepaskan jubah hitamnya, memperlihatkan wajah Dewa Yama, dan ingin mengulangi trik yang sama. Kamu, melihat wajah asli Harley Ye, kultivator dengan alam langit semu yang disebut Rian Chang itu tiba-tiba berdiri, dan matanya menyipit sedikit tanpa sadar. Dewa Yama, ternyata kamu masih mengingatku. Sambil berkata, Harley Ye berjalan perlahan ke sebuah altar besar. Aku telah mendengar bahwa Master Yama sedang dalam pelatihan tertutup. Kok bisa memiliki minat untuk datang ke kota Sue yang kecil ini? Kata Rian Chang pelan. Apakah aku masih harus melaporkan padamu kemana ingin ku pergi? Harley Ye mendengus dingin. Dewa Yama benar-benar berkata terlalu serius. Rian Chang perlahan melangkah maju dan menghalang di depan formasi teleportasi, tapi meskipun kamu Dewa Yama, kamu juga tidak boleh memanfaatkan formasi teleportasi ini hari ini. Mohon Dewa Yama bisa maafkan aku. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Harley Ye. Hari ini, dia benar-benar telah melihat keagresifan bayangan Dewa Siksi. Mereka berada langsung di bawah Ketua Istana Haus Darah, dan mereka selalu hanya mematuhi perintah Ketua Istana Haus Darah. Selain Ketua Istana Haus Darah, bahkan orang lain seperti buyut Istana Haus Darah datang pun tidak ada gunanya. Kecuali jika kamu memiliki surat perintah dari Ketua Istana Haus Darah, kata Rian Chang lagi, dan berdiri tegak di depan formasi teleportasi, tanpa bermaksud mengalah. Rian Chang, kamu benar-benar membuatku terkesan. Harley Ye tertawa dingin. Selama bertahun-tahun ini, kamu adalah orang pertama yang berani menghalangi jalanku. Apa maksud Dewa Yama? Ini hanyalah pekerjaan yang harus ditanggung jawab oleh bawahan. Rian Chang tersenyum. Masih tetap kalimat itu, kalau mau memanfaatkan formasi teleportasi, kamu harus ada token perintah dari Panglima Besar Wind Shadow, atau ada token perintah dari Ketua Istana Haus Darah. Tentu saja, token perintah Ketua Aula Blood Vault juga bermanfaat, karena kami sekarang berada di bawah komandonya. Aku mengerti aturannya. Suara Harley Ye sangat dingin, dia memasukkan tangannya ke dalam baju sendiri sambil berkata. Tentu saja, yang membuat Rian Chang tidak sempat bereaksi adalah bahwa apa yang diambil Harley Ye dari bajunya bukanlah sebuah token, tetapi sebuah pedang pembunuh berwarna merah, yang menebas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu, semuanya terjadi sangat cepat, dan ekspresi Rian Chang berubah drastis ketika melihat ini, dia bahkan tidak sempat bereaksi. Kring. Setelah terdengar suara berdentangnya pedang pembunuh, yang kemudian darah mengalir, Rian Chang, yang tidak sempat untuk bereaksi, dipenggal kepalanya oleh pedang Harley Ye di tempat. Sampai kepalanya jatuh ke tanah, Rian Chang bahkan masih belum sempat bereaksi bahwa dia yang berada di alam langit semu bisa-bisanya mati dengan begitu mudah. Kring, kring, kring. Melihat Rian Chang dipenggal,
ratusan master bayangan dewa lainnya mencabut pedang pembunuh mereka hampir bersamaan. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Harley Ye membunuh Lian Chang, tetapi mereka tahu bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus menjatuhkan Harley Ye, meskipun dia adalah Dewa Yama, pun tidak ada bedanya. Hanya dengan kalian. Harley Ye mendengus dingin, kemudian bejana ilahi zaman keos dan peta ilahi 9 negara dikeluarkan hampir bersamaan, dan ratusan senjata spiritual yang mengerikan juga dikeluarkan bersama, termasuk 9 pedang pembunuh berwarna darah. Bang, bang, bang. Di tempat, ratusan tubuh inkarnasi berlutut hampir sebagian besar, yang semuanya tidak mampu menahan tekanan senjata spiritual. Selesaikan pertarungan sesegera mungkin. Suara Harley Ye sangat dingin, lalu 3 tubuh inkarnasi serta sebuah jiwa naga leluhur Pil dan pupetnya, Jeanne, dipanggil keluar semuanya. Selanjutnya, adegan yang ditunjukkan adalah sebuah pembantaian sepihak. Meskipun jumlah master bayangan dewanya tidak sedikit, tapi mereka semua terpukul hingga lengah oleh Harley Ye, dan mereka ditekan sampai tidak bisa bergerak, jangan lagi bangun untuk melawan. Dengan demikian, dalam waktu kurang dari 10 detik, ratusan bayangan dewa tubuh inkarnasi semuanya musnah. Bersihkan medan perang. Harley Ye memberi perintah kepada tubuh inkarnasinya, lalu dia langsung melangkah ke formasi teleportasi, karena dia tidak punya banyak waktu untuk menunda di sini lagi. Tidak lama setelah dia pergi, salah satu pasukan Aula cabang ke-9 Istana Haus Darah tiba. Di mana orang-orang dari bayangan dewa. Seorang panglima melihat sekeliling formasi teleportasi dengan alis berkerut. Bukankah katanya formasi teleportasi di kota kuno telah disegel oleh orang-orang dari bayangan dewa? Bagaimanapun, kota kuno ada sangat banyak, jadi tidak heran juga jika melewatkan 1 atau 2 kota kuno. Panglima, mari kita pergi ke pegunungan neraka secepatnya. Bisa-bisanya begitu ceroboh, jika keluarga bangsawan Hautian melarikan diri kali ini, bayangan Dewa Siksi tidak akan bisa tidak disalahkan. Panglima itu mendengus dingin, lalu dia menghempaskan jubah perangnya, dan tiba-tiba melangkah ke dalam formasi teleportasi. Setelah dia, orang-orang dari pasukan juga melangkah masuk sekelompok demi sekelompok. Meskipun ada banyak orang, tapi formasi teleportasi masih dapat bertahan secara paksa. Namun, tidak lama setelah mereka melangkah ke dalam formasi teleportasi, mereka mendengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dan lihat lagi ke saluran formasi teleportasi, telah runtuh sepenuhnya. Sialan! Panglima itu sangat marah, namun kondisinya sudah terlambat setelah dia bereaksi, karena seluruh pasukan sudah tertarik ke dalam celah di ruang angkasa. Nikmati pelan-pelan. Di ujung lain formasi teleportasi, tubuh inkarnasi Harley Ye tertawa dingin. Benar, saluran formasi teleportasi ini dirusakkan oleh inkarnasi tubuh Harley Ye. Ini juga yang diperintahkan Harley Ye sebelum pergi, untuk menjebak dan membunuh seluruh pasukan Istana Haus Darah ini. Sementara untuk tubuh asli Harley Ye, pada saat ini, dia telah pergi langsung ke kota kuno berikutnya seperti sebuah kilatan cepat. Meskipun dia benar-benar ingin menghancurkan formasi teleportasi ke arah pegunungan neraka, tapi dia sudah tidak punya waktu. Dengan begitu banyak kota kuno, waktu sudah terlambat, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan keluarga bangsawan Hautian sesegera mungkin. Bang, bang, gemuruh. Langit dan bumi tidak menjadi tenang karena Harley Ye memusnahkan sebuah pasukan Istana Haus Darah. Saat ini, puluhan pasukan lain dari aula cabang ke-9 Istana Haus Darah telah mencapai kota-kota kuno hampir secara bersamaan. Mereka sekarang berbaris untuk teleportasi formasi, bersiap untuk tiba di pegunungan Kuang-Kuang lebih cepat dari jadwal, dan melakukan penyergapan di pegunungan neraka. Sebuah jaring besar telah dibuka.
bersambung.